Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas peluang part 2. Langsung saja masuk ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abun Arifudin. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kejadian saling lepas. Jadi, apakah kejadian saling lepas itu? Nah, kejadian saling lepas adalah dua kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan dan dirumuskan dengan rumus. Jadi rumusnya adalah PA atau B sama dengan PA tambah PB, atau peluang A atau peluang B sama dengan peluang A tambah peluang B. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke contoh yang pertama. Pada pelemparan dua buah dadu sekaligus, hitunglah peluang muncul dadu berjumlah 6 atau dadu berjumlah 11. Nah, biasanya untuk kejadian saling lepas ini, kedua kejadian itu dihubungkan dengan kata atau umumnya seperti ini. Oke, sekarang kita coba selesaikan pada pelemparan dua buah dadu sekaligus. Hitunglah peluang muncul dadu berjumlah 6 atau dadu berjumlah 11. Ini ada dua kejadian ya. Misalnya kejadian A adalah kejadian di mana muncul dadu berjumlah 6. Nah, sekarang kita coba tulis untuk menentukan N-nya. Kita tulis semua kemungkinan agar jumlah kedua dadu itu 6. Bisa seperti ini. Bisa saja dadu pertamanya 1, kemudian dadu keduanya 5, atau dadu pertama 2, dadu keduanya 4, atau dadu pertama dan kedua sama-sama 3, atau dadu pertama 4 dan dadu keduanya 2, atau terakhir bisa juga dadu pertamanya 5 dan dadu keduanya 1. Jadi di sini banyak kemungkinan berapa 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyak kemungkinan untuk kejadian A atau kita sebut NA itu adalah 5. Nah, sekarang misalnya jumlah dadunya 11 ini sebagai kejadian B. Kejadian B adalah kejadian muncul dadu berjumlah 11. Kemungkinannya hanya 5 dan 6 atau 6 dan 5. Artinya dadu pertama 5, dadu keduanya 6, atau dadu pertamanya 6, dadu keduanya 5. Di sini banyaknya kemungkinan untuk kejadian B atau NB-nya adalah 2. Maka peluang A-nya berapa peluang itu? Kan N dibagi NS, kan dimana NS-nya banyak semua kemungkinan, karena di sini dadunya ada 2, berarti NS-nya 6 pangkat 2 atau 36. Sekarang kita tentukan PA dan PB-nya. PA-nya peluang kejadian A, NA dibagi NS 5 dibagi 36. Peluang kejadian B, PB-nya adalah NB dibagi NS 2 dibagi 6, 2 per 36. Nah, sekarang teman-teman perhatikan kejadian A dengan kejadian B. Ada irisannya, enggak ada yang sama. Enggak 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1. Kemudian B-nya 5, 6, 6, 5. Ternyata untuk A dan B ini tidak ada kejadian yang sama. Maka tidak ada irisannya. Karena tidak ada irisannya, maka sudah pasti ini adalah kejadian yang paling lepas. Kita gunakan rumus ini. Peluang A atau B adalah PA plus PB. Di sini PA-nya 5 per 36 dan PB-nya 2 per 36. Jadi peluang A atau B sama dengan 5 per 36. Kita tambah dengan 2 per 36. Hasilnya 7 per 30. 6 ini adalah peluang E, jumlah dadu 6 atau 11. Kita lanjut ke kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan kejadian B disebut kejadian tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi pada saat bersamaan. Terdapat beririsan kejadian A, kejadian B, terdapat irisannya, ada bagian yang sama. Nah, rumusnya seperti ini. Peluang A atau peluang B untuk kejadian tidak saling lepas itu peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang beririsan. Di sini saya akan menjelaskan kejadian saling bebas. Kejadian A dan kejadian B disebut saling bebas jika kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B dan sebaliknya. Dan rumusnya, peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Contohnya, pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin secara bersamaan,
Tentukan peluang muncul mata, dadu, bilangan prima, dan muncul sisi angka pada koin. Kita akan jawab. A sama dengan kejadian muncul mata dadu bilangan prima sama dengan 2,3,5 dan A sama dengan 3, peluang A sama dengan 3/6. B. Kejadian muncul sisi angka pada koin. Peluang B sama dengan 1/2. Peluang A dan B sama dengan P. Peluang A dikali peluang B sama dengan 3/6 dikali 1/2 sama dengan 3/12. Kita lanjut ke peluang bersyarat. Peluang bersyarat atau kejadian bersyarat adalah kejadian tidak saling bebas, tetapi kejadian tersebut saling mempengaruhi. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Dapat ditulis seperti ini. Nah, agar kita lebih paham, sekarang kita masuk ke contohnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh soal terakhir. Pada pemilihan ketua organisasi terdapat 14 calon, 8 laki-laki dan 6 perempuan. Di antara 8 laki-laki yang merupakan calon ketua, 5 diantaranya masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing. Dan di antara 6 perempuan yang merupakan calon ketua, 4 diantaranya masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing. Pertanyaannya, tentukan peluang yang terpilih adalah laki-laki dan masuk ranking 10 besar. Nah, untuk mempermudah perhitungannya ini saya buat aja tabelnya seperti ini. Calon ketua ini laki-laki dan perempuan, kemudian saya bagi ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok yang masuk ranking 10 besar dan kelompok kedua yang tidak masuk ranking 10 besar. Untuk laki-laki yang masuk ranking berapa? Laki-laki kan ada berapa? Ada 8 kan? Yang masuk ranking itu 5 diantaranya masuk ranking. Di sini adalah yang masuk ranking 10 besar itu 5. Nah, di sini kan laki-lakinya 8 merupakan calon. Berarti yang tidak ranking itu sisanya 3 orang, jadi jumlahnya ada 8. Kemudian perempuan itu ini ada 6 calon dan berapa yang masuk ranking? Ada 4 diantaranya yang masuk ranking 10 besar. Jadi yang masuk ranking 10 besar 4. Jadi yang tidak masuk ranking itu sisanya 2 orang. Karena perempuan ada 6 orang. Oke, di sini kita akan menentukan peluang yang terpilihnya laki-laki dan masuk ranking 10 besar. Nah, di sini kan peluang kejadian B setelah A terjadi, berarti mana yang harus terlebih dahulu terpenuhi, yang masuk ranking dulu. Jadi, ini kejadian A yang terpilih masuk ranking 10 besar dan B adalah yang terpilih itu laki-laki. Nah, sekarang kita tentukan NA dan NB-nya. NA ini banyaknya kejadian A berarti banyaknya yang masuk ranking 10 besar. Di sini yang masuk ranking itu 5 laki-laki dan 4 perempuan. Berarti NA-nya itu adalah 5 tambah 4 yaitu 9. Kemudian NB-nya, B ini adalah kejadian yang terpilih laki-laki, berarti NB-nya adalah banyaknya laki-laki. Di sini berapa? 8 kan? NB-nya 8. Kemudian kita tentukan juga banyaknya B irisan A. B irisan A berarti B itu kan laki-laki dan A itu yang masuk 10 besar. Berarti B irisan A adalah laki-laki yang masuk 10 besar. Yang mana yang ini nah ini adalah B irisan A. Jadi NB irisan A itu ada 5. Oke. Nah, sekarang kita tentukan peluang B setelah A. Peluang B setelah A terjadi adalah peluang B irisan A dibagi peluang A. Peluang B irisan A berarti NB irisan A dibagi NS. NS-nya adalah total. Di sini ada berapa orang? 8 tambah 6, NS-nya adalah 14 kan, berarti peluang B-nya irisan A itu 5, kita bagi dengan 14. Nih. 14 kan, berarti peluang B irisan A itu 5. Kita bagi dengan 14 atau 5/14
Kemudian peluang A-nya itu NA kita bagi dengan NS jadi 9. Kita bagi dengan 14 atau 9 per 14. Nah, ini pembagian pecahan. Ini kita ubah aja jadi perkalian ya. 5 per 14 dibagi 9. Oke. 9 per 14 itu sama aja dengan 5 per 14 kali 14 per 9. Oke. 14 dibagi 14 ini kan 1, jadi 5 per 9 ini adalah peluang B setelah A. Peluang yang terpilihnya laki-laki dan ranking 10 besar. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.